warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi ya. Udah buku Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita lanjutin program kita. Program sampai selama Ramadan ya. Ya, separuh lagi lah. Jadi kita lanjutin. Kemarin kita bahas soal guilt ya. Dan kita sudah sampai pada rasa bersalah dan memori atau ingatan. Seperti yang telah dijelaskan, struktur dualistik ego menghasilkan persepsi yang kemudian itu dianggapnya sebagai kenyataan. Misalnya, presentase kesalahan yang dilaporkan dalam kesaksian saksi mata di pengadilan adalah 50%. Ingatan dan ingatan bukanlah kenyataan, tapi persepsi seseorang pada saat itu. Nah, dari sini itu kemudian kita bisa mengerti ya, kenapa orang semacam Freud tidak percaya begitu saja dengan laporan pasien-pasiennya tentang peristiwa-peristiwa yang mereka alami di masa lalu. Ya kan? Karena ini nggak bisa dipastikan itu kenyataan atau itu adalah persepsi yang diingat. Ya kan? Makanya Freud lebih memilih asosiasi bebas sajalah. Karena kita nggak bisa cross-check itu benar-benar terjadi apa adanya seperti itu atau itu adalah persepsi yang diingat. Kan angel tuh. Kan sulit. Meskipun fakta sejarah literal dapat diingat dengan benar, maknanya tidak dipahami karena rasa bersalah tetap ada. Maka peristiwa itu tidak benar-benar dipahami dari konteks realitas yang lebih besar. Oke, kita lanjut ke bagian transformasi. Di bagian ini kita dapat poinnya ya. Jangan tuh kesimpulan-kesimpulan kita tentang katakan pengasuhan, tentang apa yang terjadi di masa kecil itu hanya ingatan dari persepsi. Tidak seperti itu kenyataannya. Tidak bisa disimpulkan. Mungkin gambar kejadiannya ada, masih bisa kita ingat. Tapi kesimpulannya apa, itu sudah persepsi. Sementara penjelasan psikososiologis sangat membantu, penjelasan tersebut tidak menjelaskan penyembuhan sejati yang terjadi ketika tingkat kesadaran yang lebih rendah ini dilampaui. Dengan penyelarasan spiritual, keadaan masa lalu yang mendasari rasa bersalah dikontekstualisasikan kembali di bawah pengaruh energi spiritual.
Proses ini disebabkan oleh latihan kehendak spiritual yang dengan niat, doa, dan pernyataannya memulai proses yang bukan dari ego, tetapi dari diri yang non-linier. Makanya kita kemarin sudah nulis bahwa kalau kita melihat yang tampak, lalu kita memaknainya, lah itu kan mempersepsi. Lebih baik, mari kita lihat konteksnya, ya. Konteks non-linier dari yang tampak itu. Proses ini dijelaskan secara ekstensif dalam Course in Miracle, ya. Jadi dikalibrasi 600. Ada di Amerika itu ada kursus namanya ini. Dan pengalamannya secara subjektif ajaib, transformatif, dan menghasilkan perasaan damai dan penyembuhan. Makanya kadang-kadang itu orang datang membawa kasus, ingatan dari masa lalu mereka. Saya selalu tanya, ini kamu mau mencari bukti pelaku korbannya atau kamu mau sembuh? Kalau mau cari pelakunya, ya kita pakai linear. Tapi kalau kamu mau sembuh dari ingatan ini, baik secara emosional, intelektual, maupun spiritual, mari kita pakai pendekatan non-linear. Itu aja pilihannya. Jadi, saya tidak bisa mewakili pengadilan untuk memberikan dukungan kepada pelaku maupun kepada korban. Saya tidak pada posisi itu. Kalau mau sembuh, pakai non-linear. Tapi Bang, yang pilih asas. Mau pakai asas linear atau asas non-linear. Fenomena ini difasilitasi oleh partisipasi dalam kelompok spiritual, di mana energi spiritual pribadi ditambah dengan niat, dukungan, dan medan spiritual kelompok. Makanya kemudian tuh ya kita hanya sebagai medan spiritual kelompok menyarankan non-linear. Niatmu apa? Bulatkan tekad. Niatmu apa? Kalau mau niatnya linear, sana ke antar ke Polsek Banyumanik. Lapor, nanti kamu akan menang atau kalah di pengadilan. Tapi kalau kamu mau cari penyembuhan, nah kita kelompok itu untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan. Bukan hanya untuk penyembuhan. Kamu ini, kalau kamu mau cepat sembuh, kamu akan lebih cepat menjalani proses pencerahan. Nggak mubeng-mubeng. Seperti itu. Sebagaimana dibuktikan oleh ribuan orang, persepsi negatif dan rasa bersalah dengan demikian dapat digantikan oleh pemahaman positif dan pergeseran pemahaman dan ingatan. Ini adalah dasar dari pernyataan yang biasa digunakan dalam kelompok-kelompok spiritual seperti itu. Misalnya, saya melihat hal-hal yang berbeda sekarang. Seperti tadi misalnya ya, seperti tadi di grup Tapping for Healing. Ya, kita kan lagi ada apa itu namanya? Tadi itu ada foto dari Bang Denny lah, dan itu saya kira cukup apa ya? Ya bisa memberi inspirasi, motivasi ya tentang bagaimana medan non-linear itu menata kembali dunia kita yang sebelumnya tanpa energi menjadi penuh energi. Mungkin saya mau tanya Bang Denny, foto yang sebelah kiri itu foto berapa bulan sebelum kuliah TBP dan lain-lain, Bang Denny? Mana Bang Denny? Oh, lagi taping kayaknya. Mana itu ya?
Ah, ini dia. Oke, siap. Yang foto sebelah kiri saya tampilkan boleh ya Bang Denny ya? Oke, saya tampilkan ya. Sip. Makasih. Ini untuk kita doakan dulu untuk amal jariahnya Bang Denny telah memberi inspirasi ke kita ya. Al-Fatihah dulu untuk Bang Denny. Ya, ini kita perlu foto-foto kayak begini gitu ya. Nah, ini penampakannya ya, penampakannya before after. Kalau yang ini foto berapa bulan sebelum ikut kuliah Bang Denny? Dibuka aja mic-nya. Mas Jamim. Ya, mana? Bang Denny. Oh ini. Mana dia? Berapa bulan? Oh, jangan cari penampakan saya. Yang sukanya seperti Datuk Maringgi masih. Tapi kalau ngelihatnya harus ngisi koin dulu. Mahal. Sekarang Bang Denny saja. Jadi ini belum berapa bulan nih ya? Ini kan foto terakhir tadi. Tahun 2023. Yang ini foto tahun mana teh? Ditulis saja, ditulis. Tulis saja. Mas Jamim ini lagi bikin kolak nih. Oh, dari 2018 gitu. Oh, jauh ya. Pas putus asa. Ya wajahnya itu kok putus asa banget gitu ya. Yang dekat-dekat Bang Denny, yang foto-foto katakan 2022 gitu ya. Sebelum Bang Denny ikut kelas-kelas kuliah ini apa? Mulai bulan berapa? Ikut mau inilah. Mau bulan November 2022 berarti kita coba ditampilkan foto bulan-bulan Oktober atau bulan-bulan sebelumnya ya, atau 3 bulan sebelumnya. Nanti kita lihat. Ya ini yang disebut di buku ini sebagai dia benar-benar berubah ya. Ya kan kita bisa bilang begitu. Bang Denny dia benar-benar berubah ya. Karena dia masuk ke dalam sebuah komunitas, kelompok yang mendukung penyembuhan dan pertumbuhan. Tidak mendukung konflik. Makanya jiwanya ya tumbuh. Melalui transformasi ini, orang yang sebelumnya dibenci dapat dimaafkan. Sebelumnya menakutkan menjadi kedamaian. Kebencian digantikan oleh belas asih atas kelemahan manusia. Meskipun transformasi diundang oleh diri pribadi, artinya dia memilih transformasi itu, tetapi itu disebabkan oleh seruan kekuatan kehendak spiritual, di mana yang tampaknya tidak mungkin menjadi tidak hanya mungkin, tetapi juga menjadi aktualitas pengalaman. Ya ini Bang Denny telah bergeser ya kalau di kelas Stepping for Healing kan sebelumnya tidak mungkin. Sekarang itu menjadi mungkin. Dia menjadi mungkin. Dan dari mungkin menuju aktualitas. Nah, tinggal setahap lagi nih Bang Denny. Dari mungkin sekarang mungkin menjadi aktualitas. Seperti itu. Ini kata Bang Imam, auranya sudah aura wali. Ya benar ya, hanya wali lah yang mengenal wali.
Sekarang sudah jadi kepala suku, Bang Denny. Itu yang disebut dia benar-benar berubah. Dia benar-benar dirubah oleh medan kesadaran itu sendiri. Bukan Bang Aswar. Kita hanya kita hanya juga memperagakan konteks yang kita pilih. Seperti itu. Nanti Bang Denny tolong disandingkan dengan foto 4 bulan lah, atau 3 bulan sebelum November gitu ya. Sebelum November. Dan ini Bang Denny, mungkin teman-teman yang belum tahu, Bang Denny ini diberi karunia memulai saliknya itu di posisi cuci darah sudah 9 tahun. Cuci darahnya udah prosesnya 5.000 kali. 5.000 kali. Sebelumnya merasa putus asa, tidak mungkin lagi ada harapan. Setelah ikut kuliah tentang epigenetik, tapping for healing, macam-macam. Sekarang itu bukan hanya tidak mungkin, tetapi sedang progresif menuju aktualitas kesembuhan total. Sekarang mari kita lihat ke memahami mekanisme dominasi ego. Ilusi adalah konsekuensi otomatis sekunder dari posisi. Apa yang terjadi dalam transformasi ajaib adalah posisionalitas larut. Memungkinkan untuk kontekstualisasi yang lebih besar. Jadi nggak mungkin itu ada rekontekstualisasi, tapi posisionalitas masih berdiri kayak Tugu Monas. Nggak mungkin. Jadi kalau mau rekontekstualisasi, posisionalitas harus dilarutkan dulu. Harus dilarutkan. Nggak bisa dia harus dikotomis itu. Nggak bisa, aku mau rekontekstualisasi tetapi dari posisionalitas. Nggak mungkin. Jadi memungkinkan untuk rekontekstualisasi yang lebih besar di luar waktu dan tempat, di mana konten linier diganti dengan konteks non-linier. Penopang utama dari kegigihan negativitas adalah hasil rahasia ego dari negativitas. Jadi ego itu mendapatkan kenikmatan rahasia dari negativitas, yaitu saya ngambek maka saya ada, saya ngamuk maka saya ada, saya takut maka saya ada, saya sedih maka saya ada, dan seterusnya. Pembayaran rahasia ini adalah satu-satunya sumber energi ego. Sehingga ego melihat pengampunan serta kasih sayang sebagai musuh dalam tanda kutip. Dalam angkatan bersenjata totaliter, tidak ada ekspresi kebajikan, simpati, atau kasih sayang yang diperbolehkan karena dianggap sebagai tanda kelemahan dan sangat dilarang. Jadi ego itu ya kebajikan, simpati, kasih sayang itu, air mata itu ciri kelemahan. Sembunyikan. Kamu tidak layak menjadi jiwa. Kamu harus menjadi robot. Kalau yang oneness itu yang manunggal. Wholeness itu nyawiji, oneness itu yang manunggal. Non-dual itu alam. Dualitas itu alam dia. Oke. Di dunia spiritual, diktum dasarnya adalah tidak ada kebencian yang dibenarkan. Ini yang sangat dibenci oleh ego. Saya akan benci karena ini, saya akan benci. Oh ya, katanya, tapi bagaimana dengan si Anu? Nah, yang ini. Bagaimana dengan si Anu ini yang menghalangi wholeness? Saya sih mau mengakui bahwa
seluruh yang tampak ini adalah sisi-sisi kemanusiaanku sendiri, kecuali dia. Nggak bisa, batal semua. Karena ini prinsip, tidak ada pengecualian. Kemudian menelusuri daftar cucian dan litani kengerian, pelanggaran hak, ketidakadilan, argumen dugaan etika, moralitas, dan lain-lain. Tapi dia udah ngata-ngatain saya. Ngata-ngatain saya jomblo. Nggak rela saya untuk menerima dia sebagai kemanusiaanku. Setan dia itu. Itu contoh ego ya. Setiap konselor, sponsor, profesional akrab dengan omongan seperti itu. Hampir mungkin semua terapis, konselor, sponsor atau apalah. Kalau di PC ini mungkin lebih bagus sponsor. Tapi nggak ini juga, bukan sponsor ya. Navigator, tambahin lagi satu, navigator. Akrab dengan omongan kayak tadi. Untuk pulih, pernyataan yang harus dihadapi adalah apakah seseorang ingin terus berpegang teguh pada posisionalitas atau dia melepaskannya. Ini adalah titik keputusan yang tidak bisa diputuskan oleh navigatornya. Putusno dewe. Navigator hanya mendampingi. Makanya kemudian ketika saya ditanya, ini gimana Bang nasib saya gini-gini? Putuskan sendiri. Biar kamu layak. Putuskan sendiri. Saya hanya navigatornya, kamu yang gas, kamu yang menentukan arah mau kemana. Saya paling nyaranin itu harus gasnya turunin dikit, remnya dilepas. Tapi arah keputusannya kamu sendiri yang jalani, yang tentukan. Jangan bawa-bawa saya. Gimana Bang Aswar ini? Ya nggak tahu saya. Yang tanpa keputusan itu penyembuhan tidak dapat terjadi. Ya itulah, navigator tuh nggak memutuskan. Yang memutuskan itu adalah yang berjalan. Di mana arahnya? Ini bukan perjalanannya navigator. Itu adalah perjalananmu sendiri. Monggo diputuskan mau ke arah mana. Kalau ke arah linier ya nggak bisa dinavigasi, itu bukan yang kita kontrakan kan. Keputusan yang dibuat pada titik balik ini memiliki konsekuensi aktual dalam fisiologi otak. Jadi ketika kamu mampu memutuskan, itu kayaknya ledakan listrik di otakmu bertambah. Kapasitasnya untuk memahami kebijaksanaan dalam memilih pengampunan dan kapasitasnya untuk memahami kebijaksanaan dalam memilih pengampunan daripada kebencian. Ini yang sulit gitu. Jiwa tiba pada kemampuan untuk merdeka. Merdeka untuk mengambil keputusan. Dan itu biasanya paling dibenci oleh orang tua yang ingin mendominasi. Kalau bisa anaknya itu nggak usah merdeka, ikut dia terus. Sehingga kemudian tuh bisa dikontrol dengan rasa bersalah setiap hari. Kalau perlu setiap jam. Biar anaknya cepat tidak sukses. Biar anaknya cepat tidak sukses karena tidak akan mampu memahami kebijaksanaan. Ya, fisiologis otaknya kurang listriknya, lowbat. Untuk membantu penerimaan, langkah yang diperlukan ini, contoh yang kuat dapat berguna dan mendukung. Mungkin contoh terbesar dan paling mencolok adalah bahwa para veteran Perang Dunia II, atau mungkin para mantan lah ya, biasanya sekian puluh tahun, di mana pengalaman kelompok serta kombatan individu sangat mengerikan sampai pada tingkat maksimal.
Setelah perang berakhir, setelah putusan pengadilan, keduanya kemudian dengan cepat saling memaafkan. Setelah ada keputusan, lalu terjadi saling memaafkan. Sebelumnya enggak. Kenapa gitu nunggu keputusan pengadilan? Padahal itu aslinya mandiri, merdeka untuk memutuskan sendiri. Bahkan secara resmi saling memberi hormat dan merayakan berakhirnya konflik. Mereka berjabat tangan dengan rasa saling menghormati yang diperbaharui. Ada pilot kamikaze yang telah menembaki kapalnya, membunuh rekan-rekannya, dan meninggalkan banyak korban yang terluka dan lumpuh. Di sisi lain, Amerika lah yang menjatuhkan bom atom yang menewaskan ribuan warga sipil. Setelah diputuskan bahwa stop konflik, kayak kita kemarin stop konflik, mari rangkul kesalahan dari mata Ar-Rahman. Setelah perhentian permusuhan, ada penerimaan yang aneh, yang tidak biasa maksudnya ini ya. Jangan aneh, yang tidak biasanya, tidak seperti biasanya. Hampir seperti selimut, bahwa semuanya telah berakhir dan semuanya hanya tentang perang. Hanya cerita tanpa nyawa. Setelah diputuskan untuk kemudian yang tadi itu bergeser nilainya. Hanya soal tentang, no about, bukan lagi, kita tidak lagi di situ, tidak lagi sebagai itu, hanya pernah mengalami itu. Mantan kombatan bahkan menjadi teman dekat dan secara berkala saling mengunjungi keluarga. Sampai hari ini, para penyintas masih memperingati pertempuran bersama mereka. Jadi nggak ada lagi posisi kamu pelaku, aku korban. Karena diputuskan untuk memilih damai daripada benci. Keengganan untuk memaafkan adalah konsekuensi dari keenakan ini. Keengganan melepaskan jus ego dari perasaan ketidakadilan yang dia rasakan. Jadi nggak adil ini. Perasaan tidak adil ini nanti itu menghasilkan kemarahan bawah sadar. Tetapi juga ilusi bahwa orang lain itu tidak pantas mendapatkan pengampunan. Jadi selain dia tidak memaafkan dirinya, juga dia melihat orang lain juga nggak pantas mendapatkan pengampunan. Jadi mari baku hantam terus. Kalau perlu kadang-kadang itu dibawa sampai akhirat. Satu paragraf lagi ya, kita habiskan paragraf ini. Pada kenyataannya yang diuntungkan adalah yang memaafkan, karena kemudian tuh jiwanya tumbuh dan bukan yang dimaafkan. Jadi mari putuskan untuk terus tumbuh tanpa membawa-bawa isu-isu kebencian. Tujuan dari contoh ini adalah untuk menunjukkan bahwa kondisi yang paling parah sedikit pun dapat diatasi. Tetapi hanya dengan tindakan kemauan dan kesediaan untuk menyerahkan menyerahkan merawat kebencian dan balas dendam. Jadi kesediaan untuk menyerahkan pelanggengan kebencian dan balas dendam. Oke, sampai situ dulu. Kita melihat perasaan bersalah itu kemudian melanggengkan kebencian dan rasa dendam.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita mau besok sore ya. Nanti malam yang ikut Stepping for Healing kita lanjut kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat nanti berbuka.